Halo semua, selamat datang di video pembelajaran Patuh Pajak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas konsep pemungutan pajak di Indonesia. Lebih spesifiknya, akan membahas tentang definisi pajak, fungsi pajak, dan juga jenis-jenis pungutan selain pajak. Yuk, kita simak penjelasan selanjutnya. Jadi, apa itu pajak? Ada berbagai macam definisi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan maupun berbagai ahli perpajakan. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut para ahli, yang pertama adalah Bapak Rohmat Sumitro sebagai ekonom di Indonesia mendefinisikan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kedua ada Bapak Mohtar Kusumatmaja, seorang tokoh hukum dan ekonomi Indonesia, mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan oleh negara kepada rakyatnya tanpa adanya kontraprestasi langsung dari negara. Kemudian yang ketiga ada Jaya Diningrat, yang mengartikan bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang terakhir ada Adolf Wagner, seorang ekonom Jerman yang teorinya sering diadopsi dalam literatur perpajakan Indonesia. Menurutnya, pajak merupakan kontribusi paksa yang diberlakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan publik yang semakin berkembang. Dari definisi pajak sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur utama dalam membangun definisi pajak, yaitu dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan manfaat secara langsung, dan digunakan untuk menjalankan fungsi negara. Selanjutnya, bagaimana fungsi pajak? Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Oleh karena itu, pajak memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi budgeting, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Kedua ada fungsi regulasi, pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian, antara lain pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak memberikan proteksi terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti PPN, dan pajak mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Ketiga, fungsi distribusi. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan juga kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti ketika mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Ketika mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Secara umum,
Pajak memiliki berbagai fungsi yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain keempat fungsi utama yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat fungsi-fungsi pajak lainnya. Ada fungsi alokasi untuk mengalokasi sumber daya secara efisien, fungsi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan ada fungsi perlindungan untuk melindungi kepentingan nasional. Di Indonesia, semua keempat fungsi utama yang telah disebutkan diimplementasikan melalui sistem perpajakan yang dirancang untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis pungutan selain pajak, yaitu pungutan yang dikenakan untuk membiayai kegiatan tertentu atau untuk memperoleh jasa atau fasilitas tertentu. Jadi apa bedanya dengan pajak? Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada warga negara atau badan hukum untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pungutan selain pajak adalah pungutan yang dikenakan untuk membiayai kegiatan tertentu atau untuk memperoleh jasa atau fasilitas tertentu. Nah, jika kalian sudah tahu perbedaannya, berikut adalah jenis-jenis pungutan selain pajak. Ada bea masuk dan bea keluar, cukai, retribusi, iuran, dan pungutan yang sah lainnya. Yang pertama ada bea masuk dan keluar. Bea masuk atau import duty adalah pungutan yang dikenakan atas masuknya barang-barang ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang tersebut atau menurut tarif yang telah ditentukan. Bea keluar atau export duty adalah pungutan yang dikenakan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean dengan tarif yang telah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Yang kedua ada cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang yang sudah ditetapkan untuk jenis barang tertentu, seperti gula, bahan bakar minyak, tembakau, dan lain-lain. Cukai merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. 3. Ada retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pemberian jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak tertentu, misalnya parkir, jalan tol, pasar seperti pasar grosir, dan lain-lain. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. 4. Iuran, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak tertentu. 5. Ada pungutan yang sah atau resmi lainnya, yaitu pungutan yang dikenakan untuk membiayai kegiatan tertentu serta untuk memperoleh jasa atau fasilitas tertentu. Contohnya sumbangan wajib. Oke, sekian pembahasan materi kali ini. Semoga dengan menyimak penjelasan terkait definisi pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pungutan selain pajak pada materi ini dapat diperoleh pemahaman tentang konsep pemungutan pajak di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk video pembelajaran pajak terbaru lainnya. Dadah!